sebelum kejadian besok beliau meninggal itu malamnya kayak pulang ke sini. Satu hari atau beberapa hari sebelumnya? Iya, besoknya itu, malam itu, besoknya kejadian itu tanggal 29 malam tanggal 30. Ya kurang lebihnya tanggal 28, 27 gitu? Ya, 28. Tanggal 28 ya. Beliau kayak pulang ke sini, di belakang kayak ada sosok beliau jalan seliwer gitu loh, kayak jalan, ibunya Pak Yani nyusulin, "Mat, kamu kok pulang?" gitu loh. Setelah ditengok di belakang kok nggak ada Yani pulang. Terus besoknya ada kabar dari Jakarta, telegram bahwa Pak Ahmad Yani menjadi salah satu korban kekejaman PKI pada waktu itu. Kayak amit kan, kayak seolah-olah beliau tuh mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di kediaman orang tua Jenderal Ahmad Yani di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Kalau kita sowan ke kediaman beliau, di rumah ini, rumah kecil remaja dewasa Jenderal Ahmad Yani, kita nggak mungkin bisa hanya bercerita tentang satu kisah atau sedikit sejarah. 30 September 1965, tragedi besar mengguncang negara. Gugur pahlawan revolusi. Salah satunya beliau Jenderal Ahmad Yani, putra dari Bapak Wongsorejo, Ibu Murtini. Indonesia berduka. Dan kedukaan itu tidak hanya duka biasa, tapi duka yang mendalam. Sampai hari ini, duka itu masih kita rasakan. Kita sowan ke kediaman beliau, kita masih merasakan ada suasana-suasana yang kita sulit jelaskan kepada teman-teman tentang kedukaan keluarga atas kepergian Jenderal Ahmad Yani. Penasaran dengan apa yang akan nanti kita sampaikan, kita bincangkan? Tetap di WMTV Kreator. Salah satu keluarga dari Jenderal Ahmad Yani, beliau Pak Bambang. Pak Bambang ini kalau dengan Jenderal Ahmad Yani keponakan ya Pak? Ya. Keponakan dari Jenderal Ahmad Yani yang berada di Desa Gebang, di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. 30 September 1965. Apa yang Bapak rasakan beserta keluarga pada waktu itu? Kita sebenarnya tidak ada firasat apapun ya. Tidak ada firasat pada waktu itu ya? Mungkin yang dirasakan khususnya orang tua beliau ya. Okay. Cuman ada sekilas cerita kayak ada pamitan ya. Kayak Pak Yani itu pamit pulang. Kayak seolah-olah pulang, padahal tidak pulang. Oh, gitu. Dalam artian, ya mungkin bisa kayak gambaran beliau tuh pulang ke sini sebelum kejadian besok beliau meninggal itu malamnya kayak pulang ke sini. Satu hari atau beberapa hari sebelumnya Pak? Iya, besoknya itu malam itu, besoknya kejadian itu tanggal 29 malam tanggal 30. Iya, kurang lebihnya tanggal 28, 27 gitu. Iya, 28. Tanggal 28 ya. Beliau kayak pulang ke sini, di belakang kayak ada sosok beliau jalan seliwer gitu loh, kayak jalan, ibunya Pak Yani nyusulin, "Mat, kamu kok pulang?" gitu loh. Setelah ditengok di belakang kok nggak ada Pak Yani pulang. Terus besoknya ada kabar dari Jakarta, telegram bahwa Pak Ahmad Yani meninggal. Menjadi salah satu korban kekejaman PKI pada waktu itu. Kayak pamitan lah. Kayak seolah-olah beliau tuh mau ada sedikit pamitan ke sini. Jadi beliau secara tidak langsung pamitan sosok yang tidak nampak. Cuman mungkin jasad ya. Pada kejadian tanggal 30 September, itu keluarga merasakan tidak ada firasat-firasat buruk yang akan menimpa dari Jenderal Ahmad Yani. Tetapi pada tanggal 28, sebelum kejadian tanggal 30 September tersebut, kejadian itu insya Allah tanggal 29 malam tanggal 30. Dan tanggal 28-nya sendiri, 28 September 1965,
orang tua atau ibu dari Jenderal Ahmad Yani, Ibu Murtini, itu beliau weru-weruan gitu Pak. Iya, betul. Melihat Ya. Jenderal Ahmad Yani itu pulang. Ya. Dan beliau kaget sampai menanyakan, loh, Mat, Ya. kok ke Bali? Ya. Mat itu sebutan nama untuk Jenderal Ahmad Yani? Betul. Ya. Beliau menyebutnya Ahmad atau Mat ya sukanya. Jadi orang tua dari Jenderal Ahmad Yani itu memanggil Jenderal Ahmad Yani dengan nama panggilan Ahmad. Ya. Ahmad, bukan Ahmad Pak ya? Ahmad. Tapi Ahmad ya. Ya. Ibu Murtini melihat Jenderal Ahmad Yani atau nama panggilannya Ahmad. Mat, kok ke Bali? Dan di situ beliau seperti ngobrol Pak. Iya, cuman kayak sepintas penampakan gitu loh. Nggak sempat ngobrol, dicari di ke belakang sudah nggak ada. Jadi mereka tidak ngobrol, tapi Ibu Murtini sendiri sempat mengeluarkan sampai memanggil, sempat memanggil, Mat, kenapa kok ke Bali kan gitu. Kayak beliau kayak pulang gitu loh. Disusulit ke belakang emang nggak ada. Tapi cuman itu kok ada firasatnya cuman itu aja kok besoknya ada kejadian. Tapi dari cerita itu juga tidak dari keluarga tidak tidak menggandeng-gandengkan dengan sesuatu yang buruk tidak pada waktu itu Pak. Waktu itu nggak kepikir sampai ada kejadian sampai beliau meninggal itu kejadian waktu itu pembunuhan nggak kepikiran ke situ. Cuman mungkin kalau kayak gitu biasanya mungkin ada rasa kangen aja dari ibu beliau kok ada beliau menunjukkan kayak pulang gitu loh. Jadi orang tua dari Jenderal Ahmad Yani, Ibu Murtini masih berpikir positif tentang ini rasa kangen orang tua kepada anaknya. Betul, ya. Dan akhirnya setelah tanggal 28 September 1965, Ibu Murtini melihat atau weru-weruan Jenderal Ahmad Yani pulang dan beliau menyampaikan sampai berucap, Mat, kok kayak kenapa Bali? Itu ternyata momen terakhir beliau mengingat atau mengenal anaknya. Karena setelah tanggal 28 September tersebut, tanggal 29 malam tanggal 30 September 1965, Jenderal Ahmad Yani menjadi korban pembunuhan dari kekejaman Partai Komunis Indonesia. Kaget ya Pak? Ya otomatis ini keluarga sangat kaget, khususnya Bapak Wongso Rejo yang sangat kaget sekali. Beliau sempat shock kalau Ibu Murtini beliau tabah. Bapak Wongso Rejo adalah bapak kandung atau orang tua ayah dari Jenderal Ahmad Yani. Itu bapaknya yang itu shock ya sebagai orang tua. Iya, namanya maaf anak yang sangat-sangat digadang-gadang, sangat yang diharapkan jadi maaf nih orang-orang yang sudah maaf waktu itu kan sudah mengharapkan orang-orang jadi anak-anak jadi sukses. Bisa mengangkat nama orang tua dan keluarga daerah Purworejo juga atau Pak? Khususnya semuanya umumnya, tapi kan ini maaf beliau sangat-sangat kecewa dan sangat terpukul dengan meninggal beliau. Terus jarak nggak lama, selisih 4 tahun lah, antara 4 tahun 69 bapaknya Pak Ahmad Yani meninggal dunia. Tahun 1965, tanggal 30 September, Jenderal Ahmad Yani dinyatakan meninggal. Gugur ya. Dinyatakan gugur, beliau dibunuh oleh PKI. Betul. Sebagai orang tua, Bapak Wongso Rejo sangat terpukul. Tahun 1969, selang 4 tahun Pak. Betul. Selang 4 tahun, Bapak Wongso Rejo, ayah dari Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia. Ya Allah yang mentakdirkan beliau meninggal. Tapi kalau dari cerita keluarga sendiri, bagaimana terpukulnya orang tua ayah dari Jenderal Ahmad Yani sampai pada tahun 1969 beliau menutup usia. Kalau ibu dari Jenderal Ahmad Yani, Ibu Murtini, tegar Pak ya? Tegar. Beliau sampai pemakaman pun beliau hadir di sana. Pemakaman Jenderal Ahmad Yani di Kalibata? Betul. Ya, berarti Nyun Sewu, saya harus bertanya ini. Orang tua dari Jenderal Ahmad Yani kan kesana semua Pak? Iya, kesana cuman ibunya Pak Ahmad Yani sama adiknya Pak Ahmad Yani yang ibu Asina ya. Kalau yang ayahnya nggak mau dia ajak kesana karena belum bisa terima. Iya, bisa terima karena dia meninggal itu nggak bisa terima. Sampai pada pemakaman Jenderal Ahmad Yani di Kalibata itu Pak
Bapak Wongsorejo, ayah dari Jenderal Ahmad Yani, tidak sanggup menghadiri pemakaman karena rasa terpukulnya, tidak percaya kalau beliau meninggal, tidak percaya, dan sebagai orang tua yang sangat sayang pada anaknya, beliau sampai tidak mampu untuk menghadiri pemakaman anaknya. Yang berangkat ke Kalibata, pemakaman Jenderal Ahmad Yani, itu Ibu Murti. Bu Murti ini sama Bu Murti ini dengan Ibu Asinah, adik dari Ragil, ya. Kecintaan orang tua terhadap anak, feeling nak wong Jawa ki nggak bisa meninggalkan dari, ya nak wong nyebut sih weruh-weruhan apa-apalah, tetapi kalau lebih tepatnya itu adalah pesan terakhir dari cara Tuhan untuk menunjukkan, menyampaikan pesan kepada orang-orang yang Tuhan pilih. Kaget seperti disambar geluduk, disambar petir, tanggal 30 ada kabar, dan kabar itu diterima oleh keluarga Jenderal Ahmad Yani, di mana orang tuanya harus mendengar kabar langsung dari negara jika anak tercinta gugur demi bangsa dan negara. Jadi pada kejadian itu keluarga yang sangat Pak ya seperti sulit untuk menerima Pak ya, sangat terpukul. Menerima kenyataan kalau ini terjadi. Ya, sangat terpukul karena mungkin tidak disangka-sangka, enggak dinyana-nyana, kejadian itu memang terjadi. Memang itu sudah jalannya Allah ya. Jalannya Allah. Mungkin yang terbaik. Yang ingin kita sampaikan dari cerita ini adalah bagaimana seorang ibu yang mempunyai rasa cinta kepada anaknya. Saya rasa cinta itu tidak hanya cinta biasa, tetapi cinta luar biasa. Sampai meninggalnya Jenderal Ahmad Yani pun 1 hari sebelum kejadian tersebut terjadi, ya saya mau sebutnya ya kekejaman PKI. Kekejaman PKI untuk merebut negara dan benteng negara, salah satunya Jenderal Ahmad Yani yang harus dikorbankan, harus dibunuh dengan cara mereka, cara PKI. Jenderal Ahmad Yani gugur. Dan sebagai orang tua di desa, Ibu Murtini itu caranya ya menembus lintas batas, di mana seorang anak yang datang dan dia bertemu, melihat anaknya pulang dan kaget. Caranya buru-buruan tadi tuh, Pak. Betul. Kecintaan orang tua terhadap anaknya dan kecintaan Jenderal Ahmad Yani kepada bangsanya, nyawa beliau berikan untuk terus berdirinya negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai landasan negara, Undang-Undang Dasar 45 sebagai ideologi bangsa. Sulit untuk kita mengatakan ya sudahlah, sulit. Dan di sini kita sampaikan cerita pada kejadian 1965 tanggal 30 September tersebut, itu ada seorang orang tua yang sangat terluka, orang tua yang sangat tergoncang hatinya. Bapak Wongsorejo meninggal pada tahun 1969, 4 tahun berselang setelah kejadian tragedi 65. Pesan yang ingin kita sampaikan lagi, jaga bangsa, jaga negara. Ingat, ideologi kita adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara adalah landasan kita bersama. Jangan sampai duka dari orang tua seperti Bapak Wongsorejo dan Ibu Murtini terulang. Cukup sejarah itu, kejadian tersebut selesai pada masanya. Jangan sampai terulang. Dengan kita selalu mencintai, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Salam luar biasa dari kediaman Jenderal Ahmad Yani. Salam luar biasa dari keluarga besar Jenderal Ahmad Yani. Sampaikan cerita luar biasa keindahan bangsa dan negara kepada seluruh rakyat Indonesia, generasi yang akan datang, untuk selalu mencintai bangsa dan negaranya. Salam dari kami berdua. Salam untuk Indonesia. Salam untuk seluruh masyarakat dunia. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.